Otak licik Brian jadi ingin kembali memanfaatkan situasi, tapi belum sempat memanfaatkan semuanya tiba-tiba cara berucap yang membuat rencananya patah. Sudah sayang, Dedi sudah mencium Momi di kamar tadi. Bohong Kara dengan entengnya. Sebagai seorang ibu dia memang termasuk yang sering membohongi sang anak. Tapi bukan kebohongan yang disengaja, semuanya terpaksa karena keadaan. Oh sudah cium? Ya sudah kalau cepelti itu, balas Kiara dan pupus sudah harapan Brian dibuatnya. Akhirnya Brian hanya mampu menatap kepergian Kara sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Sekitar jam 10 pagi barulah Brian mengantarkan Kiara ke daycare. Kedatangan kedua orang itu tentu membuat Bunda merasa heran, apalagi kemarin Kiara sempat tidak masuk ke daycare. Kara mengatakan ada kepentingan mendadak. Bunda iya saja, tak punya hak untuk bertanya lebih lanjut kepentingan apa yang dimaksud. Bunda, panggil Kiara dengan antusias. Bermain dan menghabiskan waktu bersama sang ayah memang sangat menyenangkan, tapi Kiara juga merindukan suasana di sini. Selamat siang, Bunda, sapa Brian pula. Selamat siang Tuan. Kiara ingin langsung masuk ke kelas. Tanya Bunda dan Kiara langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dedi, aku pergi dulu ya. Ingat untuk menjemputku 1 jam lagi. Iya sayang, balas Brian dengan mengelus lembut puncak kepala Kiara. Sebuah interaksi yang membuat Bunda jadi semakin merasa bingung. Beberapa waktu lalu Bunda ingat betul jika Kiara memanggil Tuan Brian dengan sebutan Om Tampan, tapi kenapa kini mendadak malah berubah jadi Dedi? Seolah mengisyaratkan bahwa kini hubungan mereka sudah berubah, bukan lagi dua orang asing melainkan anak dan ayah. Dan setelah Kiara masuk ke dalam kelasnya, Brian memahami rasa penuh tanda tanya Bunda. Bunda, ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Ini tentang Kiara, ucap Brian. Silahkan Tuan, balas Bunda tanpa ada paksaan sedikit pun. Aku dan mominya Kiara sudah menikah, tepatnya kemarin, jelas Brian gamblang. Dia juga menjelaskan bahwa Kara adalah teman semasa SMA dulu, mereka berpisah selama 5 tahun terakhir dan Kiara juga adalah anak kandungnya. Tahu bahwa cerita ini sangat privasi Bunda juga langsung berjanji akan menjaga rapat-rapat semua cerita. Yang perlu Bunda tahu adalah saat ini Kiara merupakan anak Tuan Brian Harwell. Selesai segala urusan di daycare Brian langsung mendatangi Hotel Royal Queen. Kedatangannya yang tanpa kabar tentu membuat Iriana merasa terkejut, untung saja saat itu Brian sedang tidak menemui kliennya jadi masih berada di kantor. Brian, panggil Iriana, saking terkejutnya dia sampai berdiri dari tempat duduk. Lalu keluar dari meja kerjanya dan menyambut sang calon suami. Kenapa datang tanpa memberi kabar lebih dulu? Untung saja aku tidak sedang pergi kemana-mana, ucap Iriana. Jadi hari ini kamu sedang sibuk. Aku juga tidak akan terlalu lama. Bukan seperti itu maksudku Bri, aku bisa memundurkan semua jadwal untukmu, balas Iriana. Kini dia sudah berdiri tepat di hadapan Brian. Iriana juga langsung memeluk karena merasa begitu rindu. Sehari saja tidak melihat Brian secara langsung Iriana merasa ada yang hilang dari hidupnya, secinta itu Iriana pada Brian. Di dunia ini hanya Brianlah satu-satunya pria yang dia inginkan, tidak ada yang lain. Dan jika waktu itu Brian sempat membalas pelukan Iriana, namun kali ini berbeda. Bukannya membalas pelukan tersebut, Brian justru bergerak untuk melarangnya. Sebuah pergerakan kecil namun disadari penuh oleh Iriana, membuat hati Iriana jadi terasa sesak dalam sekejap. Ayo duduk dulu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa sesuatu hal yang sangat serius? Kamu membuatku takut, balas Iriana. Ini tentang rencana pernikahan kita. Jangan katakan kamu ingin membatalkannya karena aku tidak akan pernah mengabulkan keinginan seperti itu. Balas Iriana,
langsung menebak seperti ini karena sejak kemarin hal inilah yang paling dia takutkan. Maaf Iriana, tapi memang inilah yang ingin aku sampaikan. Tidak Brian, kalau begitu jangan bicarakan apapun. Takkan ada yang berubah dengan rencana pernikahan kita, aku sudah menyusun semuanya dengan sangat baik. Iriana. Brian, lebih baik sekarang kamu pergi. Aku tidak mau mendengar apapun, tapi satu hal yang harus kamu tahu pernikahan kita berdua akan tetap dilaksanakan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu sudah setuju untuk mempercepat pernikahan kita, bahkan menyerahkan semuanya padaku untuk mengurus ini dan itu. Lalu kenapa sekarang bicara seperti ini? Kamu tidak memikirkan bagaimana perasaanku. Balas Iriana, bicaranya mulai terdengar lebih tinggi sementara kedua matanya pun nampak lebih merah. Iriana sedang menahan diri agar tidak menjatuhkan air mata, bagaimana bisa Brian memperlakukannya sekejam ini. Sebagai seorang wanita yang terhormat, Iriana memiliki harga diri yang sangat tinggi. Pernikahannya dengan Brian sudah jadi pembicaraan semua orang, lalu mau ditaruh di mana muka Iriana jika sampai pernikahan ini batal. Iriana tak mau membayangkan hal itu terjadi. Ketika pandangannya menunduk tiba-tiba Iriana lihat ada sesuatu yang berbeda dari jemari tangan kanan Brian, sebab di jari manisnya udah terpasang sebuah cincin yang nampak asing. Selama ini mana pernah Brian menggunakan perhiasan seperti itu di jari manisnya, seolah cincin itu adalah cincin pernikahan. Dek! Sesak di hati Iriana makin tidak terkendali. Kini ketakutan di dalam hatinya semakin menjadi-jadi dan hal itu membuat air matanya jatuh tanpa permisi. Tapi Iriana tidak punya keberanian untuk mempertanyakan lebih lanjut tentang cincin tersebut. Maafkan aku Iriana, tapi rencana pernikahan kita memang harus segera dibatalkan karena aku sudah menikah dengan orang lain. Tidak. Pekik Iriana. Dia juga langsung menutup dua telinganya menggunakan kedua tangan. Kepalanya menggeleng dan terus menangis pilu. Aku tahu aku salah, tapi memang seperti inilah kenyataannya, balas Brian. Dia tak ingin menyebutkan siapa wanita yang telah dia nikahi. Tujuan Brian datang bukan untuk itu, Brian hanya ingin hubungannya dengan Iriana benar-benar berakhir hari ini. Siapa wanita itu? Jangan sembarangan bicara, akulah calon istrimu, akulah wanita yang selama ini mendampingi kamu Brian. Tidak ada wanita lain. Pekik Iriana. Maafkan aku Iriana. Tidak, aku tidak peduli dengan semua ucapanmu saat ini. Pernikahan kita akan tetap dilaksanakan, aku akan pura-pura tidak mendengar apapun. Putus Iriana di antara sesak yang dia rasakan. Brian menghela nafasnya dengan kasar, bahkan kebenaran bahwa dia telah menikah pun tidak membuat Iriana berhenti, malah mengambil keputusan untuk pura-pura tidak mendengar semuanya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa pada Papa Teddy, aku tidak akan menganggap semua ucapanmu tadi. Dan pernikahan kita akan tetap dilaksanakan, putus Iriana, dia bahkan mulai menghapus semua air matanya. Tak ingin memikirkan hal yang membuat hati dan hidupnya hancur, hanya akan meyakini bahwa Brian adalah miliknya seorang. Maafkan aku Iriana, tapi aku benar-benar tidak bisa. Jangan membuatku hilang kendali Brian, aku juga bisa marah, balas Iriana. Dia ucapkan kalimat ini tak kalah serius. Bahkan kini Iriana menatap Brian dengan lebih dalam. Katakan siapa wanita itu agar aku bisa menghancurkannya, akan kubuat dia permalukan, tantang Iriana lagi, meski bicara dengan suara yang terdengar gemetar. Sungguh, apa yang dia dengar saat ini dari mulut Brian seperti tidak nyata. Semuanya seperti cerita bohong. Beberapa tahun terakhir Brian tidak pernah terlibat dengan wanita manapun, hanya dialah satu-satunya wanita yang ada di samping Brian. Bahkan saat Brian melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri Iriana pula yang menemani.
Seluruh orang di kota ini juga tahu bahwa dia adalah calon istri Brian Harwell. Iriana juga tak pernah mencium adanya wanita simpanan, lalu bagaimana bisa tiba-tiba Brian mengatakan dia telah menikah dengan seseorang? Tidak, hal semacam itu benar-benar tidak bisa diterima oleh akal sehat Iriana. Dan tantangan Iriana tersebut membuat Brian kembali teringat dengan semua pembicaraannya dengan Kara tadi malam. Ternyata yang ditakutkan oleh Kara bisa saja benar-benar terjadi. Katakan padaku Brian, jika benar kamu sudah menikah, siapa wanita itu? Tunjukkan wajahnya di hadapanku, jangan hanya datang dengan membawa cincin yang ada di tanganmu saat ini. Aku tidak akan percaya, ucap Iriana lagi. Kedua tangannya sudah terkepal kuat menahan sedih dan marah yang bergemuruh jadi satu. Namun saat ini Iriana tak bisa gegabah, sebab dia harus melindungi rencana pernikahannya sendiri agar tidak gagal. Kamu tidak perlu tahu wanita mana yang aku nikahi Iriana, tapi wanita itulah yang aku inginkan, wanita yang aku cintai. Hancur sekali hati Iriana saat mendengar semua hal itu, terlebih saat melihat Brian mengatakannya dengan begitu tulus. Sebuah pengakuan yang tidak pernah Iriana lihat diutarakan Brian padanya. Namun Iriana harus tegar, menepis semua rasa cemburu yang kini mulai menguasai hati. Kepala Iriana menggeleng secara perlahan. Aku tidak peduli dengan semua pengakuanmu Brian. Aku tidak peduli apakah semua ini nyata atau hanya kebohonganmu saja, tapi pernikahan kita akan tetapi dilaksanakan. Jangan memaksakan keadaan Iriana. Untuk apa tetap melaksanakan pernikahan ini, karena aku tidak akan pernah datang. Kamu tidak akan melakukan itu, karena jika kamu melakukannya aku akan benar-benar menghancurkan wanitamu. Ingat Brian, aku tidak akan pernah membiarkan hidupku hancur sendirian. Ancam Iriana, air matanya jatuh lagi. Tak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan terlibat perdebatan seserius ini. Di hari menjelang kebahagiaan yang ada malah hidup Iriana seperti hancur lebur. Kita akan tetap menikah, tak peduli apapun. Lebih baik sekarang kamu pergi, aku akan berpura-pura untuk tidak mendengar apapun ucapanmu kali ini, ucap Iriana. Dia kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. Memberi isyarat pada Brian untuk segera pergi dari sini. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan, bagi Iriana pembicaraan kali ini benar-benar tidak penting. Apapun yang telah diucapkan oleh Brian akan dianggapnya sebagai angin lalu. Sementara pernikahan mereka berdua akan tetap terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sementara Brian merasa Iriana tak bisa diajaknya bicara. Brian justru memikirkan tentang ancaman wanita tersebut. Jika sampai Iriana mengetahui tentang Kara dan Kiara, pasti Iriana tak akan diam saja. Dan entah langkah nekat seperti apa yang akan Iriana ambil. Jadi tanpa ada kata-kata lagi Brian benar-benar keluar meninggalkan ruangan tersebut. Bahkan tanpa melihat ke arah Iriana lagi. Setelah Brian pergi, Iriana kembali menjatuhkan air matanya. Dia menutup pintu rapat-rapat bahkan menguncinya agar tak ada yang mengganggu. Agar tidak ada yang melihat bahwa hidupnya sehancur ini. Tega sekali kamu memperlakukan aku seperti ini Brian, kamu jahat, ucap Iriana lirih, bicara sendiri di antara tangis yang terasa semakin sesak. Iriana sadar, sangat sadar bahwa sejak awal Brian memang tidak menginginkan hubungan mereka. Iriana lah yang mendesak Papa Teddy untuk melakukan perjodohan di antara mereka berdua. Iriana lah yang terus mengambil inisiatif agar bisa dekat dengan Brian. Tapi hubungan yang seperti ini bukan baru saja berjalan 1 atau 2 bulan tapi sudah hitungan tahun. Iriana sangat berharap Brian sedikit saja menaruh rasa padanya. Menganggap keberadaannya penting di dalam hidup pria tersebut. Namun secara mendadak Brian malah mengakui bahwa dia telah menikah dengan wanita lain,
bahkan sudah menggunakan cincin pernikahannya sendiri, bukan cincin pernikahan yang telah dia pilih beberapa hari lalu. Tidak, tidak akan ada yang bisa membatalkan rencana pernikahan kita, Brian. Kita akan tetap menikah, ucap Iriana dengan sangat yakin. Dia hapus lagi air matanya. Iriana juga langsung berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajah, dia tak ingin terlihat habis menangis. Iriana juga kembali menggunakan riasan agar semuanya nampak baik-baik saja. Semua ucapan Brian tak akan pernah dia anggap. Keluar dari ruangan Iriana, Brian coba mencari keberadaan Kara. Meskipun tak akan saling bicara, namun dia ingin melihat sang istri. Tapi dimanapun Brian mencari, nyatanya Kara tidak dia temukan dimanapun. Brian tidak tahu bahwa Kara memang sengaja bersembunyi agar tidak ada pertemuan di antara mereka berdua di hotel ini. Astaga! Kenapa Brian sampai masuk ke area khusus karyawan? Bagaimana jika ada yang melihat? Batin Kara, hatinya selalu saja merasa cemas dan takut. Kara bersembunyi di balik dinding. Sebisa mungkin menyembunyikan tubuhnya agar tidak terlihat. Kara baru bisa bernafas lega ketika melihat akhirnya Brian pergi dari sana. Kara, panggil Desi. Astaga! Ya ampun Desi. Kamu membuatku takut. Kaget Kara. Hah? Kenapa kamu terkejut? Padahal aku tidak mengagetkanmu, balas Desi, malah jadi bingung sendiri padahal dia memanggil seperti biasanya sedikitpun tidak meninggikan suara. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Sedang mengintip seseorang ya? Karena itulah kamu terkejut saat ku panggil, tuduh Desi pula dan Kara langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Enak saja, aku tidak mengintip siapapun. Ayo kembali bekerja. Tunggu dulu, cegah Desi, sebab dia melihat ada sesuatu yang aneh di jari manis tangan kanan Kara. Cincin indah itu terlihat jelas ketika Kara memegang alat pel. Apa ini? Cincin berlian. Tanya Desi dengan kedua mata yang berbinar-binar, keindahan cincin itu sudah membuatmu merasa bahagia meski hanya melihat dan tak memilikinya. Dan dibahas tentang cincin ini seketika membuat Kara tersentak kaget. Pagi tadi Kara sebenarnya ingin melepaskan pernikahannya dengan Brian. Tapi Kiara melarang, mengatakan dengan tegas bahwa dia dan Brian tidak boleh melepaskan cincin tersebut sampai kapanpun. Kara iya-iya saja, lalu berencana tetap melepaskan ketika hendak bekerja di hotel, tapi ternyata dia lupa melakukannya. Sampai sekarang Desi menyadari. Ini bukan cincin berlian asli, ini mainan milik Kiara. Kilah Kara mencari-cari alasan dan hanya menemukan jawaban tersebut. Mana mungkin cincin mainan seindah ini, untukku saja. Tidak boleh, Kiara memberikannya padaku. Jika aku tidak memakainya dia bisa marah. Coba-coba lihat, aku tidak percaya jika ini hanya cincin mainan. Ini hanya mainan, tolak Kara. Dia bahkan langsung menyembunyikan tangannya di balik pinggang. Tidak mengizinkan Desi untuk menatapnya lebih lekat. Pelit sekali. Kesal Desi. Ayo bekerja, balas Kara, langsung mengalihkan pembicaraan dan segera pergi dari sana lebih dulu. Ya ampun, batin Kara, membodohi diri sendiri yang begitu ceroboh. Tapi sekarang dia jadi benar-benar tidak bisa melepaskan cincin tersebut karena mengatakan bahwa ini hanyalah cincin mainan, cincin pemberian Kiara, cincin yang jika dia lepas maka Kiara akan marah. Bodoh, batin Kara.